Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedanten paham sejawi ya, insyaallah. Nanti simpen. Yang tidak paham bahasa Jawa coba angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Kita biasa kalau musyawarah bulanan pakai bahasa Jawa biar nggak lupa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Teman-teman semua, kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Yang bisa dibawa hanyalah agama Islam yang isinya adalah iman dan amal. Perkara ini haruslah jadi keyakinan yang mantap dalam hatinya setiap muslim. Bekal saya adalah iman dan Islam. Iman dan amal, dan dunia ini adalah tempatnya untuk buat iman, buat amal. Hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, dunia ini giliran saja. Belum pernah dunia ini bisa diselesaikan oleh siapapun. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, ngurus dunia itu belum selesai. Ayah kita wafat, tetangga kita wafat, teman kita wafat. Kalau kita lihat, dia belum selesai juga ngurus dunia. Masih punya rencana cari mantu, ternyata sudah wafat. Masih punya rencana buka toko, ternyata sudah wafat. Masih rencana pengen nunggu cucu, ternyata sudah wafat. Punya rencana begini begitu, akhirnya sudah gak cukup waktunya, akhirnya dia berangkat ke akhirat. Inilah nasihat yang disabdakan Nabi, nasihat yang diam, yaitu kematian. Milik bersama, tapi perasaan kita miliknya teman-teman kita. Kita kalau melihat tetangga kita mati, itu kan tetangga saya, kalau saya enggak. Kalau kita melihat kenalan-kenalan kita mati, itu mereka, saya enggak. Padahal kematian itu sejak dulu milik bersama. Dunianya sudah ditinggal, yang laku di sana hanya iman dan amal. Inilah usahanya para nabi, para rasul,
Memberikan pemahaman kepada manusia, dunia ini hanya sebentar. Buatlah untuk persiapan akhirat, untuk perbaikan iman, perbaikan amal. Maka dalam posisi apa saja, sebagai rakyat, sebagai raja, sebagai orang kaya, orang miskin, jangan lupa bekal kita adalah iman dan amal. Itulah yang terpokok yang harus kita praktekkan di mana saja badan kita berada. Sampai ini jadi satu kemantapan dan jadi satu sikap dalam hidup. Apapun posisi saya, dimanapun negeri saya dan tempat saya harus selalu beserta iman yang benar dan amal yang benar. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, dia mengatakan andaikan usaha-usaha ini ada namanya, maka namanya adalah usaha iman, usaha amal. Usaha terus merawat iman, usaha terus merawat amal. Tempatnya iman dan amal adalah mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita ini, para hadirin. Maka kalau orang sudah diberi badan, diberi waktu, otaknya waras, nanti di akhirat si raja, si rakyat, si kaya, si miskin, pertanyaannya sama, sudah ngamalkan agama atau belum? Kaya, miskin, raja, rakyat, sehat, sakit adalah ujian. Adapun tempat menyikapinya adalah badan kita ini. Maka Nabi mengatakan kalau orang hari itu sudah sehat, hari itu dia punya makanan, minuman, kemudian hari itu dia aman keadaannya, sebetulnya dunia dengan segala isinya sudah dia miliki. Maka kita ini sebetulnya semuanya ini sudah raja-raja di dunia ini. Dunia itu ya puncaknya dapat makan, dapat minum, dapat keamanan, kemudian sehat. Alhamdulillah rata-rata di depan kita orang-orang sehat. Maka ini pertanyaannya untuk orang yang sehat, aman, sudah dapat makan minum, dengan pertanyaannya para raja nanti di akhirat mirip-mirip saja. Sudah ngamalkan agama atau belum? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Maka kita sekarang perlu selalu muhasabah. Mulai ujung kuku kita dengan ujung rambut kita sudah seberapa kenyataan wujudnya iman dan wujudnya amal. Sebelum giliran kita selesai, kita berangkat ke akhirat, sudah nggak ada kesempatan. Kita ini jangan terkesan dengan lingkungan-lingkungan kita, makhluk-makhluk yang hakikatnya sama seperti kita, nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Wujud mereka ini wujud yang diwujudkan. Adanya itu karena diadakan. Wujudnya ini karena diwujudkan oleh Allah yang maha wujud. Maka mantapkan dalam hati, saya ini harus perbaikan hubungan dengan Allah dengan perbaikan iman dan amal. Adapun makhluk, puncak-puncak usaha dia. Andaikan kita ini nganggep dalam omongannya umumnya orang, bukan omongan hakikat. Andaikan makhluk itu kita anggap bisa buka toko, bisa nyemooh kita, bisa negur kita, senyum pada kita dengan berbagai macam namanya, musuh, kawan, teman, istri, anak. Andaikan mereka bisa, maksimal bisanya apa? Menyampaikan kita pada takdir kita. Enggak ada istilah takdir tertukar, itu enggak ada. Tidak ada istilah kebetulan bagi orang iman yang memahami hakikatnya penciptaan.
Akhirnya tawajuh kepada makhluk itu menghabiskan waktu saja. Kalau saya dengan Allah baik, orang muji, alhamdulillah, orang nyaci, tidak masalah. Jadi kalau orang memang benar-benar baik, di antara tandanya dia akan dicintai oleh orang-orang yang baik. Di'alahul qabul fir'at. Jangan sampai kita terus katanya tauhid, ternyata akhlak kita memang buruk, akhirnya orang sak kampung benci semua. Saya ini sudah praktekkan tauhid, nggak terkesan dengan makhluk, akhirnya nggak mau senyum, nggak mau akhlak yang baik, nggak mau bayar utang, sukanya utang terus. Nah, bukan maksudnya begitu. Itu berarti nggak terkesan dengan Gusti Allah, bukan nggak terkesan dengan makhluk. Nah. La ilaha illallah. Maka Nabi mengajarkan umatnya bersikap mengenai cinta pada makhluk. Cinta pada makhluk itu yang diperintahkan pertama kali adalah mencintai yang mulia Nabi besar Muhammad SAW melebihi segala cinta. Ini adalah cara kita menggunakan potensi cinta yang ada dalam hati kita. Selepas kita cinta kepada Allah, urusan cinta kepada makhluk kita jadikan cinta pada Nabi kita melebihi segala cinta. Belum akan sempurna imannya salah satu dari kalian sebelum aku jadi orang yang paling dia cintai melebihi ayahnya, ibunya, dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama jaa fil hadits. Semua manusia ini termasuk dia ini juga manusia melebihi cinta dia pada dirinya sendiri. Maknanya bagaimana? Kalau nanti tabrakan antara cinta Rasulullah dengan cinta pada selain Rasulullah dan nggak bisa dikumpulkan, maka cinta kepada Rasulullah haruslah didahulukan melebihi segala cinta kepada makhluk. Insyaallah kita semuanya niat berhadir. Cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada orang-orang yang dicintai Nabi, yang diperintahkan kita untuk mencintai mereka. Di antaranya yang pasti adalah sahabat-sahabat Nabi. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang cinta kepada para sahabatku, maka sebab cinta kepada aku dia mencintai sahabat-sahabatku. Cinta pada Nabi pasti akan cinta kepada yang dicintai Nabi. Di antaranya adalah sahabat Nabi, di antaranya adalah keluarga Nabi, di antaranya adalah pewaris-pewaris Nabi, para ulama, di antaranya adalah umatnya Nabi. Maka cinta yang pokok kepada makhluk adalah cinta pada Nabi. Kemudian cabangan-cabangannya yang nggak bisa dipisahkan dengan cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Adapun selain itu, arahan Nabi secara umum mencintai makhluk itu sedang-sedang saja. Karena mungkin aja orang yang kita cintai itu tiba-tiba jadi orang yang kita benci. Kalau benci makhluk ya sedang-sedang aja. Bisa terjadi orang yang kita benci itu adalah suatu saat jadi orang yang kita cintai. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai haunan ma, sedengan-sedengan aja. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Mungkin saja suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Kadang-kadang orang itu cinta kepada makhluk itu keterlaluan, sampai melebihi segala cinta. Akhirnya begitu putus cinta gantung deh. Ini salah dalam mengarahkan cinta dan menempatkan cinta.
Begitu juga para hadirin. Abghid baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang kamu benci sedengan saja. Kadang-kadang kita ini nggak cocok dengan teman kita, ya nggak cocok, tapi jangan terus saya musuh kamu sampai 7 keturunan. Nggak ada istilah rukun, sudah kita musuhan sampai hari kiamat. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Mungkin saja orang yang kamu benci, asa ayyakuna habibaka yawman ma. Mungkin saja orang yang kamu benci itu suatu saat akan jadi orang yang kamu cintai. Tengkar, tiba-tiba dia jadi mertua kita. Tengkar jadi ipar kita. Tengkar ternyata kita perlu pada dia kan. Cinta itu adanya dalam hati, dan cinta itulah yang akan mendorong seseorang untuk benar ataupun untuk salah. Untuk ngerawat iman, ngerawat Islam, selepas cinta kepada Allah, cintanya harus diatur. Cinta pada Rasulullah yang tertinggi, dan cinta kepada orang-orang yang diperintahkan untuk dicintai oleh Nabi, baru dengan makhluk-makhluk yang lain itu sedengan. Dengan harapan kita bisa menunaikan haknya Allah, haknya Rasulullah, menunaikan hak-haknya hambanya Allah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Insyaallah. Maka langkah pertama kita ulang lagi, biar kita ini mudah merawat iman kita. Tujuh 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, semua yang hadir di sini ini nggak ada, semuanya nggak ada. Kemudian diwujudkan oleh Allah di dunia ini. Nggak ada, kemudian diwujudkan oleh Allah. Maknanya kalau dia ini diwujudkan oleh Allah, badan dia pun bukan milik dia, para. Badan dia bukan milik dia, waktu juga bukan milik dia, perasaan juga bukan milik dia, harta juga bukan milik dia. Wong badan dia sendiri itu bukan ciptaan dia. Coba kita rasakan, kita ini miliknya Allah. Tetapi karena sebagian orang ini kurang merenung urusan ini, potensi yang ada dalam diri dia ini bukan dia gunakan untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ada waktu untuk toko, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk bisnis, ada waktu untuk main-main, ada waktu untuk plesir, ada waktu untuk segala macam yang menyenangkan dia. Tapi kadang-kadang seharian penuh dia tidak ada waktu yang fokus untuk Allah, itu enggak ada. Padahal dia ini milik Allah. Jadi kadang-kadang orang itu aneh. Wong dia ini diciptakan Allah, miliknya Allah, tapi semua potensinya digunakan untuk selain Allah. Untuk Allah itu turahan, kalau sudah ngantuk-ngantuk untuk Allah. Uang-uang receh untuk Allah. Waktu-waktu sisa untuk Allah. Maka ini benar-benar pemahaman kita ini milik Allah harus kita tanamkan lagi. Kalau kita milik Allah, semestinya 24 jam ya harus kita program yang diridhai oleh Allah. Maka rasakan, saya ini kalau menggunakan waktu saya untuk selain yang diridhai Allah, ini namanya pengkhianat. Maka itulah yang diajarkan Nabi. Di antaranya menghidupkan ridhonya Allah dalam kehidupan 24 jam. Di antaranya dicontohkan beliau, nunaikan semua hak yang diperintahkan untuk ditunaikan. Selalu ingat Allah 24 jam. Dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Dulu Nabi ini selalu ingat kepada Allah setiap saat.
Kita ini milik Allah, diawasi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan akan diurus lagi oleh Allah. Ini pemahaman ini bagaimana kita pahami, kita ulang, dan kita sampaikan kepada anak kita, istri kita, dan semua orang Islam, bahkan semua umat. Pemahaman inilah yang akan ngontrol benar atau tidaknya seseorang. Kadang-kadang orang itu capek ngurus, ngawasi istrinya, ngawasi anaknya. Kita nggak akan bisa ngawasi orang lain, para hadirin. Ngawasi diri kita saja tanpa ditolong Allah nggak bisa. Nyatanya. Bayan ngantuk. Nah, ini berarti kita ini nggak berkuasa pada diri kita. Sama sekali. Lehernya sepertinya nempel, ternyata nggak bisa kita kuasai. Jadi kalau diri kita ini merasa selalu harus menunaikan hak-haknya Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, diawasi, didengar, dilihat, dan akan selalu diurus oleh Allah, maka akhirnya inilah yang ngabsen kita 24 jam. Ada orang datang kepada seorang wali besar yang sering diceritakan dalam kitab Fadilah Amal, Sahal At-Tusturi. Sahal At-Tusturi ini subhanallah, beliau ini hidupnya tawajuh dalam amal. Beliau ini makan besar itu kadang-kadang beberapa minggu sekali, lainnya minum saja. Jadi untuk hidup 1 tahun itu beliau cukup kerja 2-3 hari, cukup untuk 1 tahun. Karena memang hidupnya itu untuk akhirat. Orang jadi macam-macam kerja, katanya kurang, katanya Indonesia miskin atau pekerjaan susah, itu karena terlalu banyak mikir dunia. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu target hidupnya itu setiap hari makan roti 1, selain itu air. Walaupun zaman semuanya itu banyak haram-haram, dia akan tetap bisa makan halal. Orang dulu itu yang pengen akhiratnya selamat tuh diceritakan, kerja beberapa hari digunakan untuk beli beberapa kilo tepung, dibuat roti, adonan roti, terus dibuat roti kepingan untuk 360 hari, tiap hari minum itu dan makan itu, sudah yang lainnya untuk akhirat. Kalau begitu kan nggak repot-repot. Sepeda motor kredit lagi, rumah kredit lagi, beli sawah kredit lagi, akhirnya otaknya itu meletus untuk dunia yang mau dia tinggal. Kita tidak menyalahkan itu, tapi ingat-ingat dunia ini memang nggak pernah bisa diselesaikan oleh siapapun. Ini tempat kerja dan tempat meninggal, bukan tempat memiliki. Kalau orang di dunia perasaannya bisa memiliki, berarti dia ini nggak jujur dengan dirinya. Wong ayahnya sudah mati, kakeknya sudah mati, nggak bisa memiliki dunia. Masa dia akan bisa memiliki? Maka beliau didatangi santri barunya, saya pengen amalan. Maka Syekh Abdul Wahab, saya Tusturi bilang, kamu buat wirid begini ya, wirid terus begini. Maka muridnya tanya, saya wirid begini ini berapa kali sehari? Maka beliau bilang, lah kamu perlunya kepada Allah berapa kali sehari sih? Muridnya berenung, sih gimana? Kalau kamu perlu kepada Allah 24 jam, mestinya ingat kepada Allah 24 jam. La ilaha illallah. Inilah namanya, istilahnya sebagian ulama dengan nama ahadiyatul af'al. Meyakini segala sesuatu itu dari Allah, milik Allah, diatur oleh Allah. Kemudian bagaimana saya bersikap dengan sikap yang diridhoi oleh Allah. Saya ini makom itu mau ngapain sih? Cari ridhonya Allah ya. Makomnya harus dipikir tidak ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya ini pulang mau apa toh? Cari ridhonya Allah.
Maka bagaimana kepulangannya tidak ada satupun yang tidak diridhoi Allah. Saya ini musyawarah mau ngapain sih? Mau cari ridhonya Allah ya. Musyawarah semuanya disertai niat itu dan kemudian dilaksanakan keputusan-keputusannya yang meridhokan oleh Allah. Yang meridhokan Allah. Insyaallah semuanya niat alhamdulillah. Insyaallah. Di segala sesuatu pertimbangannya saya harus dapat perbaikan hubungan dengan Allah dalam segala sesuatu yang saya lakukan 24 jam. Ini orang tuh kalau hatinya itu begini ini hidup tuh nikmat. Tidak terus gonjang-ganjing karena terkesan dengan makhluk-makhluk sampai tingkatannya mengganggu konsentrasi dia untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Al-khalwah fil jalwah. Sepertinya kumpul dengan makhluk tapi hatinya itu tawajuh kepada Allah. Sepertinya jauhlah tapi sebetulnya hatinya itu adalah minta hidayah kepada Allah. Sepertinya ngomong dengan anak mau istri tapi hatinya itu zikir terus kepada Allah. La ilaha illallah. Seorang sahabat namanya Haram ketika dalam satu pertempuran beliau ditusuk dadanya oleh musuh sampai jebol. Tampak apa yang di dadanya itu tampak. Fustu wa rabbil Ka'bah. Aku telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Di hatinya itu tawajuh kepada Allah. Hubaib bin Adi sebentar lagi mau disiksa, mau disalib, mau disayat-sayat oleh orang-orang kafir. Dia bilang, nggak apa-apa, saya mati dengan cara apa saja asalkan Allah ridho. Mau mati berbaring, berdiri, mau mati dibunuh, mau disayat-sayat asalkan Allah ridho, nggak masalah. Mati itu jenisnya macam-macam, tapi ujung-ujungnya kan mati. Yang penting diridhoi Allah. Nah, mau mati tabrakan, jukir walik, tenggelam, kebakar, apa-apa, kalau diridhoi Allah nggak masalah. Matinya di kasur, dimurkai Allah ya. La ilaha illallah. Falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhaka fi dhatil ilahi wa iyasha yubarik ala awsali shilwin mumazzai. Falastu ubali, aku tidak peduli hina uqtalu muslima, ketika aku dibunuh dalam keadaan Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Mau saya mati dengan bentuk gimana pun tersungkurnya enggak masalah. Wa dzaka fi dzatil ilah, itu semuanya saya kerjakan karena untuk ridhonya Allah. Wa iyyasha, dan Allah kalau Allah berkehendak. Kata para ulama, ini doa dari beliau Hubaib bin Adi menjelang wafat beliau. Saya minta kepada Allah untuk memberkahi diri saya yang dicincang-cincang. Maka semua yang membunuh Hubaib bin Adi itu dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah. Ajib. Di orang itu kalau apa-apa ini Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah, nanti akan jadi orang yang akhlaknya terbaik, sikapnya paling hati-hati, keputusan-keputusannya paling aman dari kekeliruan. Maka masih kita sering ulang-ulang, sumber kebaikan itu dari iman. Begitu juga sumber kelemahan dari lemahnya iman. Begitu juga sumber keburukan karena tidak iman. Jadi ini kita ulang lagi, inilah sumber segala sumber. Maka para nabi pertama kali ngajak umatnya adalah untuk meluruskan yakin. Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, beliau hampir tiap hari naik keledai ke masjid. Naik keledai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, beliau turun dari keledainya. Kemudian kakinya keledai yang bagian depan itu beliau ambil, beliau cium kakinya. Ini hambanya Allah yang telah
ditundukkan oleh Allah untuk ngantar saya ke masjid, maka saya hormat pada keledai ini untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Akhirnya dia bukan nyium tangannya seorang soleh, ini nyium kakinya keledai. Terima kasih, terima kasih. Karena dia menganggap ini hamba Allah yang dikirim oleh Allah untuk ngantar dia ke masjid. Jadi orang itu kalau sudah memang apa-apa Allah itu ada tandanya. Jadi tambah benar sikap-sikapnya. Maka itulah yang dikatakan Sayyidina Umar, kalau orang itu ingat Allah tuh dia ini waras. Kalau nggak ingat Allah dia ini sakit. Maka para nabi adalah pimpinan dalam ingat Allah. Pimpinan dalam memahami urusan ini. Maka mereka adalah pimpinan dalam seluruh kebenaran. Selepas para nabi yang terbaik adalah Abu Bakar. Kenapa beliau dikatakan Abu Bakar? Karena selalu saf awal dalam seluruh kebaikan. Bakar itu katanya artinya ngawali. Abu itu bapak yang ngawali segala kebaikan selepas para anbiya. Korban terdepan, perjuangan terdepan, ibadah terbanyak, bersedekah terbanyak, akhlak terbaik, kurang lebih begitu. Saya ini jos pak, itu sampai lupa keluarga, lupa anak, lupa istri, bukan namanya jos, itu miring. Karena nggak lengkap, jadi malah nggak lengkap. Abu Hanifah rahimahullah, beliau punya teman hutang pada beliau. Maka sudah waktunya nagih hutang. Maka beliau datang ke rumah temannya untuk nagih hutang. Dan rumah temannya ini ada naungannya yang menaungi orang yang datang dari terik matahari. Maka beliau menjauhkan dirinya dari naungan itu, meneriaki temannya dari tempat jauh. Assalamualaikum. Maka temannya heran. Ngapain salamnya kok jauh? Kata beliau, saya ingat sabda Nabi, setiap hutang yang ngambil manfaat itu adalah riba. Saya khawatir datang ke sini ngambil manfaat dari naungan kamu ini gara-gara saya ngutangi kamu nanti dimurkai oleh Allah. Ya saya tak jauh aja biar kepanasan nggak apa-apa, biar Allah ridho pada saya. Jadi orang-orang yang baik itu begitu. Bukan ngutangi, minta jaminan motor, jaminan itu. Akhirnya lebih rentenir daripada bank-bank konvensional. Nggak terasa. La ilaha illallah. Maka Syekh Abdul Wahab mengatakan, Sya'rani ini seorang ulama besar zaman Wali Songo. Orang itu belum sampai tingkatan mempraktekkan iman yang benar sebelum dia mencintai orang-orang yang gunjing dia, orang-orang yang mengfitnah dia, orang-orang yang memusuhi dia. Maka murid-muridnya heran. Gimana maksudnya itu? Orang yang musuhi kita kok malah kita seneng itu gimana? Iya. Orang beriman itu yang digunakan imannya bukan perasaannya. Bukan baperan dia ini. Baperan akhirnya perasaannya sebagai acuan, bukan imannya sebagai acuan. Tersinggung dengan ini berubah sikap, marah dengan itu berubah sikap. Ini bahaya ini perasaan kita kalau mengombang-ambingkan kita, akhirnya kita ini dalam kerja-kerja iman dan amal tapi sikap-sikapnya seperti sikapnya anak-anak. La ilaha illallah. Coba berapa hadis yang telah kamu dengar kalau orang itu gunjing seseorang, dia telah mengirimkan pahala dia kepada yang digunjing. Dan pahala itu lebih mahal dari dunia segala isinya. Dan ini kamu dihadiahi perkara yang lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya, kok masih orangnya kamu marahi, kamu orang gak berakhlak. Berarti kamu tuh baru yang maju perasaannya, belum yang maju imannya. Nanti kalau pahala dia ini habis, dosa-dosa kamu dipanggil oleh dia, Masya Allah. Dan bagi orang iman gak ada perkara yang lebih ngeri nanti pada hari kiamat kalau kita ini masih punya dosa yang belum dimaafkan oleh Allah. Dan ini sudah ada yang manggul, kita marahi lagi. Kamu gunjing saya ya, gunjing saya, berani-beraninya di belakang.
Ini malah menunjukkan kita ini kekanak-kanakan dalam mempraktekkan iman dan amal. La ilaha illallah. Kita ini mau selamat para hadirin, maka mudzakarahnya didalam-dalamkan sekalian aja. La ilaha illallah. Di samping kata beliau, orang tuh kalau gunjing kita, ngomongin keburukan kita di belakang kita, berarti orang itu segan dengan kita. Maksudnya bagaimana, Syekh? Kalau dia nggak segan akan ngelabrak kamu. Nah ini sudah dia segan kok, kamu bodoh banget, kamu datang malah kamu labrak. Nah, akhirnya jadi bermusuhan beneran. Dia ini sudah segan, ngirimkan pahala lagi, terus kamu marahi lagi. Masya Allah, benar-benar nggak hikmah secara iman dan tidak cerdas secara akal. Bos imane ra dipraktek nih, mendo pisan. La ilaha illallah. Orang tuh kalau banyak diiringin orang, tandanya ini orang istimewa. Tapi kalau orang nggak ada yang bicarakan, memang orangnya nggak punya harga. Kok banyak yang ngomentari, wah ini orang hebat. Nah, kamu sudah dihebatkan oleh suasana itu yang dari Allah, kok malah bersikapnya keliru. Orang itu belum sampai tingkatan praktekkan iman dengan sebenarnya. Sebelum ketemu makhluk apa saja, dia lihat makhluk ini adalah milik Allah. Makhluk ini adalah milik Allah. Maka saya tidak berani buat apapun pada ini sebelum izin kepada Allah. Kita pulang ke rumah, melihat istri kita, ingat, ini adalah milik Allah. Kalau mau nyuruh apa-apa, kata beliau, izin dulu kepada Allah. Ya Allah, istri saya ini milik Engkau. Saya minta izin mau tak suruh begini. Ketemu anak begitu juga, ya Allah, anak saya ini adalah milik Engkau, hamba Engkau. Saya minta izin untuk tak program begini. Nanti kalau orang itu setiap ketemu makhluk sikapnya begitu itu, insya Allah akan benar semua sikapnya dengan makhluk. Sampai ke toko, ya Allah, toko ini adalah ciptaan Engkau, dari Engkau. Saya minta izin mau buat program begini di toko saya. Ya Allah, saya ini adalah hamba Engkau, ya Allah, saya akan ngantuk waktu bayan. Berani enggak? Jadi sikap apa-apa izin dulu kepada Allah itu benar-benar menyebabkan orang itu jadi pintar. Ingat Allah adalah obat, ingat makhluk adalah penyakit. Maka tiangnya Islam itu ada 5. Pertama kali tauhid, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Sahabat yang prestasinya tertinggi selepas para anbiya, para hadirin, sifatnya ada 6 sifat di antaranya. Pertama kali adalah iman kepada Allah dan Rasul. Sifat pertama. Karena ini adalah asas untuk membetulkan semua sikap dalam kehidupan. La ilaha illallah. Kemudian selepas iman kepada Allah, dengan renungan-renungan tadi, sekelumit renungan tadi, kita melangkah kedua, ngatur kehidupan biar mesti diridhai oleh Allah, mesti datangkan ampunan dan kecintaan dari Allah dengan hidup 24 jam ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang pada Nabi, wahai Nabi Muhammad, kita ini cinta kepada Allah, tapi kalau ikut Tuhan itu keberatan. Orang-orang yang tidak beriman, sebagian Yahudi, sebagian yang lain. Maka turun firman dari Allah, katakan pada mereka, kalau memang kalian cinta kepada aku, kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Allah yang telah diceritakan tadi, disertai ikut pada Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memaafkan kekeliruan-kekeliruan kalian. Maka kita latihan hidup 24 jam dalam amalan-amalan yang diarahkan Nabi. Kesimpulannya adalah amalan fardu, amalan sunnah kita sempurnakan.
Setelah para hadirin. Jangan sampai kita ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada acara yang tidak ada kurikulumnya. Makan harus ada kurikulumnya, minum ada kurikulumnya, tidur ada kurikulumnya. Nah, tidur waktu bayan itu kurikulumnya ngikut siapa? Nah, contohnya begitu. Malam markas pulang sebelum isyraq itu kurikulumnya dari siapa? Nah, kita usaha hidup ini tambah hari tambah dewasa, memang tambah hari tambah dekat dengan kematian kita ini. Saya ini 24 jam yang tidak berkurikulum berapa? Ternyata jangan-jangan lebih banyak nggak berkurikulumnya. Nah, kita renungi. Maka dulu ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Muhasibi. Diceritakan dalam kitab Ihya. Ini terkenal, beliau ini luar biasa. Tiap hari itu amalannya dicatat. Pagi ini saya telah buat apa? Dicatat. Karena amalan itulah bekal kita ke akhirat. Kadang-kadang kita ini yang masuk di buku kita catat, yang keluar kita catat, barang-barang yang kita punya kita catat, amalan kita nggak kita perhatikan. Akhirnya yang kita catat kita tanggal, amalan kita yang harus kita bawa ternyata masih banyak kosong. Begitu sampai menjelang beliau tidur, beliau cocokkan. Ini kebaikannya, lalainya itu banyak mana? Kebaikan dan keburukannya banyak mana? Lalainya dengan benernya banyak mana? Maka kalau beliau lulus hari itu menurut pandangan beliau, maka beliau syukur, sujud syukur. Kalau berkurang beliau nangis, baru beliau berani tidur. Maka akhirnya beliau wafat. Dan itulah arahan agama, arahan Nabi, arahan para sahabat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah amalan kalian sebelum kalian nanti dihisab. Kadang-kadang kita ini nggak peduli, lulus pokok lulus, sembuh, yang penting urip. Tiba-tiba kecil-kecil mati tanpa kita memperhatikan kurikulum hidup kita dengan jelas. Maka temannya tanya, gimana keadaan kamu di kubur ya Abdullah? Alhamdulillah, dengan sebab saya hari-hari ngitung-ngitung amalan saya, Allah memaafkan saya. Amalan yang mesti benar diridhai Nabi, ikut Nabi adalah ikut Islam itu para hadirin. Yang Islam itu adalah isinya majmu'atul a'mal. Isinya adalah kumpulan kurikulum yang perlu kita praktekkan dengan sempurna. Yang istilahnya para masyayikh kita kurang lebihnya ngamalkan Islam itu adalah kalau kita di salah satu dari 4 sumber hidayah, dakwah, ngajar dan ngaji, zikir, ibadah, kemudian muamalat, muasyarat, akhlak yang lurus. Maka hidup kita ini harus berputar di 4 amal itu. Saya ini sekarang lagi menyampaikan agama, bicara akhirat, ngajak orang ke masjid. Nah, ini sudah benar nih. Kalau nggak begitu ngaji, apa yang telah kita tahu kita sampaikan, yang belum tahu kita belajar. Ta'lim wa ta'allum. Ta'lim itu mengajar, ta'allum itu belajar. Belajar dan mengajar. Maka kita ta'lim wa ta'allum. Yang sudah kita tahu kita sampaikan, yang belum tahu kita belajar terus. Karena sumber semua segala amal itu harus ada pelajarannya. Kalau enggak, bagaimana mau dikerjakan dong pelajarannya enggak tahu. Urusan makan aja perlu ada pelajaran. Naik sepeda motor perlu ada pelajaran. Begitu juga kehidupan 24 jam perlu ada pelajaran yang kita dengar untuk kita praktekkan. Orang mengamalkan agama 24 jam tidak mungkin tergambarkan tanpa dia mempelajari amalan 24 jam. Maka antara ilmu dan antara perjuangan, antara ilmu dengan antara zikir, antara ilmu dengan ibadah, antara ilmu dengan muamalat muasyarat akhlak tidak bisa dipisah. Maka yang terlurus pasti benar dalam urusan hidup 24 jam adalah para nabi, para rasul. Siapa mereka? Yang diberi ilmu oleh Allah untuk benar, diberi wahyu oleh Allah. La ilaha illallah.
Jadi orang itu kalau pengen diridhai Allah ya harus ahli berjuang, ya harus jadi ahli ilmu, senang dengan keilmuan, kemudian harus zikir, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak yang baik. Setelah kita semuanya niat para hadirin. Syekh Yusuf rahimahullah mengatakan kalau orang itu dalam 4 amal, dia ini jadi seperti matahari, dirinya sendiri bersinar dan akan menyinari lingkungannya. Maka kita rasakan, saya ini sudah mempraktekkan kurikulum agama atau belum? Majmu'atul amal. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihatnya orang-orang soleh sebelum kita, biar kita ini benar imannya, benar amalnya. Ini kembali lagi ke sifat pertama tadi. Kalau ada makhluk-makhluk Allah datang kepada kita, nyaci maki kita jangan marah. Ini anggap saja ini adalah guru gratis dari Allah. Karena cemoohan dia nggak tahu berapa persen itu biasanya ada yang benar. Masya Allah, ini ada guru gratis datang pada saya, bisa saya catat ini kelemahan-kelemahan saya, dia kan nggak sungkan kepada saya. Kalau yang gunjing sikapnya seperti tadi, kalau yang labrak kita catat, Masya Allah, ini ada guru gratis ini, Masya Allah. Wong kita ini memang pengen selamat, makhluk-makhluk kan hanya ujian aja. Dicaci, dipuji itu kita ambil pelajaran. Nah, apa pelajarannya? Dipuji. Ternyata kita belum terpuji. Wah, ini namanya saya nipu umat ini. Maka kita perbaiki lagi biar sesuai dengan pujian itu. Dicaci, insya Allah ada yang memang aib kita di situ. Kita catat biar tidak kita kerjakan lagi yang itu ke depannya. Itulah nasihatnya Nabi Isa ketika ditanya oleh murid-muridnya. Gimana biar kita ini dapat nasihat dari lingkungan, dari itu. Kamu lihat semua yang buruk di sekeliling kamu, janganlah kamu praktekkan dalam diri kamu. Kamu suka enggak kalau kamu bayan orang-orang ngantuk? Enggak suka? Nah, ya jangan ngantuk waktu bayan. Kamu suka enggak kalau kamu naskil orang-orangnya enggak ada yang berdiri? Ya kamu berdirilah. Nah, kamu suka kalau melihat mahalah-mahalah pada mati? Enggak suka? Ya janganlah mahalah kita mati. Kamu suka enggak keluarga itu berantakan, enggak ada aturan agamanya? Enggak suka? Ya jangan dipraktekkan dalam keluarga kita. Maka lingkungan kita ini adalah dari Allah semua. Kita bisa mengambil nasihat sebanyak-banyaknya karena itu adalah pelajaran-pelajaran gratis dari Allah. InsyaAllah kita semuanya niat para hadirin. InsyaAllah. Diceritakan oleh Hafidh Dimyati. Kalau orang itu ingat kepada Allah di lingkungan yang dia ini lingkungannya lalai para hadirin, maka dia akan punya nilai khusus di sisi Allah. Dia akan diantaranya, dia akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang berjuang sementara temannya semuanya lari. Dia ini akan diberi derajat sebelum dia wafat. Allah akan tampakkan kepada dia, ini loh calon tempat kamu di surga. Nah. Jadi kalau lingkungan kita banyak lalai umpamanya, itu justru kesempatan kita memunculkan mutiara-mutiara hubungan kita dengan Allah. Ashabul Kahfi hanya 7 orang di suasana lalai. Amalannya pengen menyelamatkan agama, musyawarah sebentar, kemudian tidur 309 tahun. Allah ridho kepada mereka. Ini sikap mereka menunjukkan memang mereka ini mutiara-mutiara. Akhirnya sampai cerita mereka menjadi salah satu nama surat Al-Quran untuk umat akhir zaman. Surat Al-Kahf. Tapi sebaliknya juga sebaliknya. Kalau orang dalam suasana kebaikan, suasana Madinah, kok tidak ikut program ini, jeleknya setengah mati. Maka tidak ada prestasi yang lebih jelek di kalangan umat ini melebihi prestasi namanya Al-Munafikun. Al-Munafikun itu siapa? Program di Madinah begitu hebat, program di Madinah begitu sempurna, yang program Sayyidul Anbiya, dia nggak ikut program. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu di Madinah dia punya prostitusi. Pelacuran di zaman Nabi. Dan ini untuk membuktikan kan perlu data-data dalam Islam untuk menangkap orang, untuk menghukum orang itu ada prosedur yang memang prosedur itu harus lengkap. Tidak bisa orang itu ditangkap begitu saja tanpa prosedur itu.
Sampai pelacurannya itu ceritanya dimasukkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Dalam surat An-Nur, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Jadi Abdullah bin Abi Salul siapa ini? Pimpinan munafikin, kadang-kadang dia ini jadi mimbar walanya Nabi. Jadi kadang-kadang ya ke markas juga. Terus ngomongin Nabi mau bayan, ini tawajuh semua. Ternyata itu loh, punya prostitusi. Jadi kalau orang bilang Madinah itu gimana? Ya Madinah itu yang hebat jadi sahabat, yang gak ikut program jadi munafikin. Masya Allah. Jadi kalau orang itu mau sangat nakal tuh di Madinah pun ada orang-orang nakal. Pekerjaannya apa ketika amal istima'im bolos? Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Nabi tengah-tengah bayan, Nabi tengah-tengah memberikan arahan-arahan mutiara-mutiaraan, mereka merunduk-runduk bolos dari majelisnya Nabi. Akhirnya ada gambaran, Masya Allah, manusia itu memang benar-benar terkondisikan dengan pilihan Allah. Di rumahnya Fir'aun, Asiyah tidak terkontaminasi dengan suaminya yang ngaku Tuhan itu. Jadi Fir'aun itu bukan orang musyrik para hadirin. Fir'aun itu tingkatannya, perasaannya, saingannya Gusti Allah. Kalau orang musyrik kan menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau Fir'aun enggak, jadi sekutunya. Ana Rabbul Ala. Bahkan mungkin perasaan dia Tuhan itu yang resmi hanya dia, yang lainnya enggak ada. Jadi karena Allah pilih Asiyah itu, Allah tampakkan mutiaranya, Nabi mengatakan nanti Allah akan nikahkan saya dengan Asiyah. Di sebaliknya, suasana yang begitu baik, rumahnya Nabi Lut, rumahnya Nabi Nuh, istrinya enggak terkesan, malah dia terkontaminasi dengan suasana luar. Maka ini kita harus mengingat sejarah itu, harus paham. Masya Allah, kita ini kalau secara sanad nasab tuh ke atas itu semuanya cucunya Nabi Adam, Nabi Nuh. Kok sebagian nakal, bahkan banyak yang nakal. Itulah menunjukkan kerja hidayah, pilihan hidayah itu memang benar-benar pilihan dari Allah. Kalau secara darah kita ini punya potensi jadi baik, tapi orang-orang yang nakal di dunia ini juga kerabat-kerabat kita. Fir'aun, Qarun, Haman, bahkan Ya'juj, Ma'juj, bahkan Dajjal itu punya hubungan darah dengan kita dari Nabi Adam, Nabi Nuh. La ilaha illallah. Maka kita di samping berharap juga harus disertai kekhawatiran. Kalau saya nggak hati-hati, saya ini bisa jelek, sangat jelek lagi. Jadi kalau Allah tolong saya bisa baik, sampai akhirnya jadi orang yang sangat soleh. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Segala sesuatu disertai ingat kepada Allah, ikut Nabi, disertai kehati-hatian dan ngambil pelajaran dari lingkungan kita, hamba-hamba Allah. Di secara umum, nasihatnya para ulama kurang lebihnya belum pernah terjadi dalam sejarah. Kalau orang itu hatinya benar, kemudian zahirnya benar kok wafat tanpa membawa iman dan Islam, belum pernah terjadi. Maka inilah yang mau kita praktekkan. Hati selalu tawajuh kepada Allah, hidup 24 jam dalam salah satu dari 4 amal. Biar kita ini termasuk yang dijanjikan oleh para ulama, pasti wafat membawa iman, bawa amal. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka ada 3 bersaudara yang diceritakan dalam kitab Syiarus Shalihin. 3-tiganya hafal Quran. Orang tuh nggak usah hafal Quran, hafal Qulhu itu saja dibaca 3 kali seperti ngatamkan Quran. Doa-doanya makbul kalau dibaca setiap lepas sholat fardu. Nanti pada hari kiamat dia akan disuruh oleh Allah milih bidadari yang dia mau, mana suruh milih. Itu surat Ikhlas, belum yang lain. Bagaimana kalau dia hafid Quran? Ayah ibunya yang gak ikut ngapalkan Quran, gak ikut capek-capek, dapat kemuliaan, akan diberi mahkota yang lebih terang, yang terangnya melebihi terangnya matahari di dunia ini. Itu jadi orang tuanya terkena dampak kebaikan. Bagaimana yang punya hafalan Quran itu sendiri? Kemudian dia ini juga jadi muadzin selama 25 tahun.
dalam fadilah-fadilah azan, kok 25 tahun orang azan beberapa kali aja punya derajat khusus nanti pada hari kiamat. Akhirnya yang dua ini wafat di depan adiknya yang paling kecil. Sebelum wafat minta dibawakan Quran. Dia bilang pada adiknya, saksikan wahai adikku, saya nggak percaya dengan isinya Quran, kemudian mati. Kakak pertama begitu, kakak kedua begitu. Akhirnya adiknya ketakutan sekali. Ini kakak saya ini sudah begitu hebat, ilmunya begitu hebat, hariannya kok bisa begitu, gimana? Akhirnya beliau pergi ke Mekah. Di Mekah waktu musim haji, doa di sekitar Ka'bah, doa di tempat-tempat mustajab, doanya satu tok, ya Allah, akhrijni minad dunya mu'mina, ya Allah, keluarkanlah saya dari dunia dalam keadaan iman. Itu terus. La ilaha illallah. Akhirnya didengar doa dia ini oleh seorang ulama. Dengar dari tadi doanya berjam-jam di mana-mana ketemu dengan saya waktu mana saya gaji, doanya itu tok, nggak lain. Maka ulama itu dekati dia, Kang, rahmatnya Allah luas, minta yang lain-lain juga dong, minta yang ini yang itu, ngapain kamu minta itu saja? Enggak, kok saya hanya minta ini saja, nggak mau yang lain-lain. Jadi heran, kamu ini ceritanya gimana sih? Kok kamu bisa hanya minta ini saja, kenapa? Maka dia cerita dua saudaranya begini begitu, kita bertiga ini adalah orang-orang soft awal dalam kebaikan, tapi dua kakang saya telah berangkat ke akhirat tanpa iman. Maka orang soleh tadi, orang alim tadi bilang, belum pernah di dalam sejarahnya manusia orang kok zahirnya baik, batinnya baik, mati su'ul khotimah itu nggak pernah ada. Coba kamu renungi apa kesalahan abang kamu berdua itu. Maka dia ingat, apa kesalahan abang saya berdua ini. Maka ternyata, oh ya saya ingat, kita ini kan muadzin zaman dulu itu. Kalau mau adzan mesti naik menara biar suaranya lebih menggema, lebih jauh. Dan begitu naik menara, perempuan-perempuan yang lewat di bawah itu kelihatan. Maka kak saya berdua itu suka melihat betis-betisnya wanita dan auratnya wanita. Azannya istiqomah, ngintipnya juga istiqomah. Orang itu kalau berbuat maksiat, hatinya yang aslinya terang, jadi tertitik hitam satu. Kalau tobat hilang, kalau nggak tobat, maksiat lagi tambah sampai akhirnya hidayah, yaitu iman akan minggat. Oh ya itu. Kadang-kadang kita ini dalam usaha agama, jangan sampai kita ini terus ternyata ada kotoran-kotoran yang masuk, yang ini ganggu iman kita, akhirnya ganggu amal kita. Karena sekarang kemaksiatan itu begitu mudah. Sepertinya dalam usaha-usaha kebaikan, ternyata di dalam sakunya itu ada sumber segala fitnah. Kamarnya semalam-malam bercahaya bukan karena cahaya tahajud, cahaya HP. Buka sebentar ada fitnah, wanita nggak tutup aurat, dan gak karu-karuan. Usahakan kok tambah merosot, saya kira nggak merosot. Kamu bangunnya 1 meter, ngebrukkannya 20 meter. La ilaha illallah. Pandangan sekali, kadang-kadang untuk menghapusnya sampai puluhan hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Sementara amalannya baru 4 bulan. Kalau tiap hari menggerus apa itu sekian bulan, lah amalannya 4 bulannya pun nggak setiap tahun. Bagaimana ini? Akhirnya antara pengerusakan dengan pembinaannya lebih banyak pengerusakannya. Ya seperti orang tadi, azannya 5 kali, ternyata dalam 5 kali nggak tahu ngintip berapa kali. Akhirnya kebaikannya nggak cukup untuk menopang keburukannya. Akhirnya keburukannya dominan, na'udzubillah, imannya hilang. Ini cita-cita begini ini ya. Kita ini harus mengumpulkan antara khauf dan roja. Takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Maka musyawarah kita bulanan, nata-nata takaza di mahalah kita, di halaqah kita, takaza seluruh dunia, itu diantara maksudnya adalah biar kita ini tambah banyak bekalnya akhirat, disertai kehati-hatian yang renungannya barusan kita dengarkan. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Beberapa hari yang lalu kita kirim jamaah ke Fiji. Dari sana mereka nelpon. Jadi ke Fiji, sudah sampai ke Fiji.
Akhirnya bagian yang jemput itu terlambat sampai sekian jam. Kurang lebih begitu ditelepon, nyambung. Sebelum keluar di airport nyambung untuk beri surat ke airport biar mereka dikeluarkan dari airport. Lepas keluar dari airport, yang jemput itu ditelepon nggak datang-datang. Akhirnya security-nya, bagian satpamnya tanya, ini sudah airportnya mau ditutup kok masih di sini aja? Ya, kita mau berangkat ke markas. Akhirnya dia bawa alamat markas. Oh, kalau ini markasnya jauh, di sini ini jauh. Ada 150-an kilo. Padahal yang jemput itu katanya markasnya dekat, hanya 10 menit. Ini yang alamat yang dibawa itu adalah alamat markas lama yang sudah pindah ke ibu kota. Beberapa hari yang lalu, akhirnya dia pergi ke markas sana. Oh, ternyata yang jemput baru datang ke airport. Ditelepon yang jemput, kamu kemana sih? Saya sudah mau datang ke markas lama itu, ke markas itu. Wah, itu markas lama itu, jadi markas daerah. Sekarang markas kami di dekat airport. Nah, kamu dari situ tinggal berapa kilo? Enggak tahu saya. Akhirnya supir taksinya bilang bahwa tinggal beberapa kilo lagi sampai. Oh ya, kamu di sana aja lah. Nah, nanti kita jemput lagi. Akhirnya sampai ke markas itu. Ya, pas di markas itu ada Suronya Fiji sedang gerak jalan kaki. Yang Suronya Fiji asalnya tinggalnya di situ itu, sekarang pindah ke ibu kota. Maka Suronya Fiji lihat ini jamaah Indonesia ini sudah kesini 20 tahun yang lalu, sekarang baru yang kedua. Nah, wah, ini perlu saya nusroh. Begitu dinusroh oleh Surah Fiji itu, dia heran, kamu tanpa ada dalil, tanpa apa, karena yang jemput terlambat banget tadi, kamu sampai markas sini. Ini saya ingat tahun 96 atau 97 bayannya Maulana Umar Palangpuri bilang pada saya langsung, hei kamu orang Fiji, nanti akan datang ke markas kamu jamaah dari negeri jauh tanpa ada dalilnya, kamu ikram yang baik ya. Nah, dan ini dalam sejarah Fiji belum pernah ada rombongan yang begitu itu, kecuali jamaah kamu. Mesti kita jemput di airport yang kemarin nih, bagian jemputnya terlambat ini. Nah, akhirnya jamaahnya diikram habis-habisan. Tambah kita ini yakin bahwa memang dunia ini sudah ada yang ngatur para hadirin. Katanya orang itu kalau safar dalam perjuangan nanti ada pelajaran-pelajaran iman. Ada pelajaran-pelajaran nusratullah, pelajaran-pelajaran mujahadah, akhirnya tambah mantap dengan agama. Jadi kalau orang itu di rumah saja tanpa ada safarnya fisabilillah, dikhawatirkan pelajaran imannya kurang. Maka untuk itu siapa yang siap untuk keluar berapa hari saja silahkan untuk ke selatan, insyaallah. Oh? 10 hari, Masya Allah. Taskil 10 hari, Masya Allah. Untuk markasnya. Markas dengan zon, Masya Allah. Monggo, Masya Allah. Sekarang tambah banyak tamu, tambah banyak takaza, tambah banyak rute. Maka kita usahakan kita nambah sedikit syukur, bukan pengorbanan. Memangnya kita ini punya apa kalau kita korbankan? Kita khawatir bilang pengorbanan itu kurang adab dengan Gusti Allah. Syukuran ini sudah tambah dekat dengan akhirat, kita nambah waktu untuk tambah persiapan akhirat. Masya Allah. Monggo. Zon 1, zon 2, zon 3. Masya Allah. Insya Allah. Dan berapa hari saja yang mau gas keluar, Masya Allah. Berapa hari saja di samping yang 10 hari, Masya Allah. Sisa masa, tambah masa, mulai masa, bisa daftar juga. Termasuk rombongan-rombongan yang sedang gerak bisa menyampaikan tafakutnya, biar nanti diatur lagi. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.